Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sifat huruf yang tidak berlawanan, yaitu ada 7. Yang pertama adalah sofir, atau pengucapannya itu tajam ya, tajam. Hurufnya itu zai, sin, sod. Kita contohkan az, tajam ya. Lalu sin, as, lalu sod, os, seperti itu. Jadi yang pertama itu namanya sofir, yang kedua itu adalah kolkolah atau memantul. Sifat ini biasanya huruf-hurufnya kita kenal dengan baju di toko ya. Tapi di kitab tersebut, di buku yang Ustaz Muhammad tulis itu kita baca dengan kutabu jaddin. Lalu yang ketiga ada sifat yang namanya itu takrir atau getaran ringan di ujung lidah. Hurufnya itu apa? Huruf ro, seperti itu. Terus yang keempat itu ada yang namanya tafasyi. Tafasyi adalah pengucapan yang disertai dengan angin yang menyebar di dalam mulut, melabrak dinding-dinding gigi. Hurufnya itu apa? Shin. Kita contohkan ash. Itu kan terasa ya, angin di dalam mulut itu berkumpul lalu menabrak dinding-dinding gigi. Ash. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sifat yang ke-5, namanya itu lin. Lin atau lembut adalah pengucapan yang lembut tanpa perlu dipaksakan. Hurufnya itu adalah ketika waw sukun atau ya sukun, yang harokat sebelumnya itu adalah fathah. Seperti itu. Jadi contohnya au, ai. Itu kan dibacanya lembut ya, nggak perlu dipaksakan au, ai. Kecuali ada tasydid, seperti itu. Selanjutnya yang keenam ada yang namanya tuh istitolah, adalah pengucapan dengan suara yang dipanjangkan. Itu sisi lidah bagian pangkal bertemu dengan gigi geram atas hingga sisi lidah bagian ujung bertemu dengan gigi seri bagian atas, pangkal gigi seri atas, seperti itu. Hurufnya itu satu saja, hurufnya dod. Hurufnya itu adalah dod. Kita contohkan im, un, seperti itu. Baik, jadi yang terakhir di kesempatan kali ini kita akan membahas sifat huruf yang tidak berlawanan yang terakhir atau yang ke-7, namanya itu inhiraf. Atau bahasa Indonesianya itu menyimpang atau miring. Jadi huruf inhiraf itu ada huruf ro sama lam. Kenapa inhiraf itu dikatakan miring atau menyimpang? Karena kita contohkan, misalnya ada huruf ro, kita sukunkan ro. Itu suara yang keluar dari mulut kita itu menabrak ke lidah lalu lewat bagian atas. Jadi keluarnya sedikit-sedikit, seperti itu. Padahal yang seharusnya suara itu langsung keluar dari mulut, seperti itu. Begitu juga dengan huruf lam. Al. Kita sukunkan al. Seharusnya huruf itu suara itu keluar langsung melewati mulut. Tapi huruf lam itu berbeda, suaranya itu menabrak dulu ke bagian tengah lidah, al, lalu menyimpang ke kanan dan kiri lidah, seperti itu. Demikian pembahasan terkait dengan sifatul huruf yang tidak berlawanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.